Hai guys, welcome back to Podaksi, podcast akuntansi bersama aku, Fris Filipi. Nah, siapa nih yang sudah nunggu lama banget dari kelanjutan podcast ini? Oke, pada kali ini kita akan bincang-bincang sebentar dengan Kak Maya dengan topik yaitu how to get out of your comfort zone atau tips dari keluar zona nyaman. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing nih dengan istilah zona nyaman. Zona nyaman adalah keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga memberikan kepastian, rasa aman, dan perasaan familiar saat menjalani suatu aktivitas dan kebiasaan. Zona nyaman juga menimbulkan rasa bahagia dan suasana hati yang baik sekaligus kita ingin melakukan hal yang menjadi pemicunya lagi dan lagi. So, di podcast ini kita akan sharing gimana sih caranya keluar dari zona nyaman dan seberapa besar sih peluang untuk keberhasilan keluar dari zona nyaman ini. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumbernya. Selamat malam Kak Maya. Halo, selamat malam Fritz. Halo, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik Kak. Nah, sekarang nih kalau boleh tahu dikit-dikit nih kesibukannya apa ya? Sekarang kesibukannya di semester 8 ini pasti nyusun skripsi. Lagi mau ngajuin bab 4. Udah sih kemarin, cuma tinggal revisi terus sama nyambi kerja juga. Oke, mudah-mudahan berhasil ya Kak. Amin, makasih. Semangat juga kuliahnya ya. Thank you. Oke, langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaannya nih. Gimana sih menurut Kak Maya ataupun tanggapan Kak Maya sendiri mengenai statement kalau zona nyaman itu adanya di passion? Di passion ya? Iya. Kalau menurutku sendiri sebenarnya semua itu bisa berada di zona nyaman ya. Itu bukan passion sih, cuman aku pernah baca di artikel kalau misalkan zona nyaman ini tuh sebetulnya itu fenomena psikologis yang mungkin bisa membantu kita membuat perubahan besar dalam hidup kita gitu. Terus juga aku tuh sempat baca loh Fritz, kalau misalkan zona nyaman itu pertama kali tuh dipopulerkan oleh Alasdair White. Dia itu seorang pencetus teori manajemen bisnis pada tahun 2009. Bener sih yang kayak kamu katain di awal tadi, zona nyaman tuh bener-bener bikin kita itu terasa kayak aman, terus akrab. Terus kita juga mudah nggak ngalamin stres. Kayak kita tuh melakukan kegiatan berulang gitu loh, yang sama, stabil setiap harinya. Menurutku itu bukan passion sih, cuman lebih ke kondisi seseorang gitu. Gitu sih kalau menurutku. Oke. Kalau menurutku sendiri gimana? Nah, kalau aku punya mungkin ya hampir sama ya pandangannya ya. Kalau aku melihat zona nyaman ini bukan di passion, tapi kalau kita di zona nyaman itu kita hidup kita tuh terasa enteng gitu, terlalu easy banget. Benar-benar. Nggak ada challengingnya gitu. Benar banget. Apa yang membuat kita tuh merasa tertantang ataupun membuat kita tuh lebih berani lagi gitu. Itu mungkin ya. Kayak kurang tantangan gitu nggak sih kalau misalkan kita berada di zona nyaman itu? Iya, dan ngebosenin nggak sih? Banget. Soalnya hidup kita gitu-gitu aja. Kayak contohnya nih ya, kuliah gitu. Kita pagi berangkat kuliah, terus pulang. Terus malam ngerjain tugas ataupun main gitu kan ya, biasanya kuliahan. Ya udah, besoknya juga gitu lagi kan. Jadi kayak ya bosen, terus nggak ada tantangannya gitu. Itu sih yang saat ini dialami sama anak-anak muda, karena ya mungkin pertama ya faktor dari circle lingkungannya sendiri. Benar. Ataupun faktor yang lainnya tuh ya karena mereka nggak mau challenging diri mereka sendiri gitu. Betul, setuju aku. Nah, ini juga ada beberapa orang yang merasa gagal ini Kak saat keluar dari zona nyaman. Kan kita tahu ya tidak semua orang yang
keluar dari zona nyaman itu berhasil, pasti ada bad luck-nya lah. Bad luck-nya itu kira-kira menurut kakak sendiri nih, seberapa besar sih peluang keberhasilan untuk keluar dari zona nyaman ini? Seberapa besar peluang keberhasilan ya? Iya. Nah, kalau ngomong seberapa besar nih, sebelumnya kita ngomongin dulu tentang gimana apa yang terjadi saat kita keluar dari zona nyaman. Itu kan pasti ada tantangannya. Kita kan bakal menghadapi suatu tantangan, resiko baru, hal baru gitu kan ya. Nah, saat kita mendapatkan kondisi seperti itu, kan kita juga bisa mengalami stres, terus juga rasa cemas karena kondisi yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Benar nggak, Fritz? Iya, benar sekali itu. Benar-benar. Terus selain itu, stres, tapi kamu tahu nggak, stres itu nggak sebetulnya itu selalu buruk loh. Jadi stres yang kalau misalkan kita bisa menempatkan diri kita melihat pandangan kalau stres itu justru sehat. Stres itu bisa kita jadikan sebagai motivasi gitu, untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu, untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi. Yes. Gitu sih kalau aku. Mungkin untuk standar apa tadi? Seberapa besar ya? Ya, itu tergantung orangnya sendiri sih, gimana dia mau menempatkan dirinya untuk bisa survive dari kestresannya itu. Kalau mereka bisa survive ya berarti ya dia berhasil. Kalau misalkan mereka nggak bisa survive dan malah kayak mengikuti egonya sendiri ya gagal gitu. Iya benar. Lalu kamu gimana, Fritz? Kalau aku berdasarkan dari pengalaman hidupku sendiri ya. Bagus nih Kak pengalaman. Aku dulu kan ini sekolah ya, alumni teknik kan. Nah, biasanya anak teknik itu kan identik dengan industri-industri besar gitu. Betul. Nah, seketika aku mencoba ngelamar di salah satu perusahaan perbankan, nah itu buat aku tantangan banget nih, karena sebelumnya kan aku di bidang industri nih. Beralih ke bidang keuangan. Pas ditanyain sama direksinya, Mas, apa yang Mas lakukan kalau kita tidak punya cash keuangan yang besar atau yang cash keuangan cukup besar untuk nasabah kita? Nah, di situ saya mengalami down sebenarnya, karena saya ya gak tahu apa-apa kan tentang keuangan. Iya tapi saya berusaha mencoba untuk ya menjawab apa yang saya miliki lah, untuk menjawab dari pertanyaan direksinya gitu. Ya saya bilang ke direksinya, Pak, bagaimana kalau sebelum nasabah tersebut mau bertransaksi, kita beritahu lebih awal kalau dana di keuangan perbankan tidak mencukupi saldo yang diminta. Kalaupun mau nih ya, si nasabahnya nih harus bertransaksi secara berjangka. Jadi hitungannya misalnya nih dia mau cash out 2 miliar lah. Nah, tapi banknya nggak bisa ngeluarin dana sebesar itu. Bisanya ya mungkin 200 juta lah dalam sekali transaksi. Gimana kalau berjangka? Setiap minggu sekalinya nasabahnya disuruh datang lagi untuk ngambil uangnya. Nah, tapi jawaban dari direksinya itu katanya, Mas, langkah solusinya sebenarnya bukan gitu, Mas. Apa ya Pak? Gitu. Kan kalau secara analogika harusnya seperti itu dong, karena ini tidak ada. Tapi iya, secara analogika seperti itu kan, tapi bapaknya bilang bukan seperti itu. Apa ya waktu itu ya jawaban bapaknya? Aduh, lupa ini. Pokoknya kita berusaha menjelasin aja ke nasabahnya gitu. Jangan sampai uang kita keluar gitu. Karena walaupun keluar, belum tentu nih satu orang doang yang transaksi hari ini. Siapa tahu minggu depan ada lagi. Nah, gitu sih kata bapaknya. Jadi kita nggak bisa tahu nih kepastian kita berhasil apa tidaknya tuh, untuk kedepannya kita nggak pernah tahu. Tapi yang terpenting kita harus menjaga apa yang kita punya dulu, apa yang kita persiapkan. Kurang lebih seperti itu sih yang aku dapat dari bicara bapaknya. Dari Pak direksinya. Challenging banget ya. Iya, challenging banget itu. Makanya sekarang ini kan aku ambil kuliah di keuangan, biar tahu nih keuangan itu gimana sih caranya. Oh, seperti ini. Mungkin karena saya baru semester 4 lah, beda jauh dengan kakak sendiri kan. Jadi challenge-nya ya masih
ya 40% lah mungkin. Iya benar. Belum setinggi-tingginya ya, kurang lebih seperti itu sih. Terus Iya nggak untuk apa-apa peluang, sih. ya untuk seberapa besar peluang keberhasilannya, menurut aku yang dilihat pertama itu bukan berhasil apa tidaknya, tapi kesiapannya dulu. Kalaupun Benar. pada saat udah proses nanti kita belum siap, ya kita mau gimana dapat keberhasilannya gitu. Jadi ya dimulai dari by yourself gitu, dari diri Anda sendiri. Benar banget. Kurang lebih sih seperti itu ya dari pengalaman saya. Ya itu challenging banget loh dalam hidup kamu. Kan Iya, orang kan nggak ada yang tahu kan, siapa tahu ada yang punya pengalaman lain. Itu menurutku di hidupmu sih pengalaman yang bagus ya. Buat kedepannya supaya kamu bisa lebih mempersiapkan lagi kalau misalkan dihadapkan sama situasi yang seperti itu. iya. Ya itu makanya kita nggak pernah tahu kan keberhasilan kita kapan. Yang penting ya kita Benar. selalu siap gitu. Yang penting siap aja. Iya. Bondo wangi sih. Iya, mendoane itu. Lalu kalau dari Kak Maya nih, nah tadi kan aku udah cerita nih kan dari pengalaman hidupku. Kalau dari Kak Maya sendiri pernah nggak sih ngalamin keluar dari zona nyaman itu pada saat kuliah ini atau sebelum-sebelumnya gitu? Atau pas saat ini yang lagi kerja? Ya baru-baru ini sih yang aku alamin. Sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama itu 2 ya, tak ceritain. Yang pertama itu jadi mahasiswa yang aktif. Dulu tuh SMA itu benar-benar kayak pasif banget, gak mau ikut apa-apa. Pokoknya ya habis sekolah terus pulang gitu. Terus habis itu waktu kuliah tahu kalau misalkan harus belajar organisasi gini. Kalau misalkan aku diem terus, kapan aku mau sukses? Akhirnya ikut organisasi. Lah terus pas waktu semester berapa ya? 6 kalau nggak salah itu ngeberaniin nyalon jadi wakil hima. Ya itu menurutku challenging banget ya, keluar dari zona nyaman yang sebelumnya kayak di balik layar aja lah gitu, jadi staff. Sekarang ngeberaniin jadi wakil hima tuh kayak ini bener nggak ya, ini bisa nggak ya, ya akhirnya maju aja lah. Apapun yang ada di depan sana laluin aja, toh kita juga nggak sendirian gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, baru-baru ini masuk kerja. Kan background aku sendiri, kamu juga kan di accounting ya. Nah, waktu di kerja itu ternyata aku ditempatin di tempat yang bukan accounting, malah ke sistem informasi teknologi. Bayangin nggak tuh dari accounting ke IT? Iya, ya. Nah, nggak bisa apa gitu. Bayangin pelajari sistem-sistem, tapi masih ini ya, masih relate ya. Mungkin relate-nya dikit, kayak ke proses bisnisnya perusahaan gitu. Jadi udah ada bekal dikit lah ya. Tapi benar-benar nggak nemuin angka sama sekali. Jadi kita pure analisis sistem itu kayak gimana. Dan challenging-nya ya harus beradaptasi, lebih banyak belajar gitu aja sih, sama nanya-nanya ke karyawan di sana gitu. Iya. Yang penting kita nyiapin bekal kita ya Kak buat betul. Gitu. Iya, jadi harus kita banget. Ada persiapan ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau nggak ada persiapan dari kita sendiri. Bener. Mau nggak mau ya kita harus ngikutin ini ya perkembangan alur kehidupan ini seperti apa gitu. Karena nggak selamanya loh kayak kita backgroundnya akuntansi, tapi nggak menentu besok itu kerjanya di mana. Ada loh kayak dia tuh backgroundnya teknik, tapi dia kepala keuangan. Bayangin apa enggak? Beda banget jalurnya. Kalau mungkin bagi orang awam ya, wah kan pasti ini langkah yang salah gitu. Padahal kan sebenarnya di kehidupan kita juga butuh uang sebenarnya. Makanya ya nggak ada salahnya juga sih, nggak ada salahnya. Iya, nggak ada salahnya. Iya, namanya juga hidup ya. Ya, namanya juga hidup ya kan. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih Kak buat Kak Maya. Gimana sih caranya kita untuk meyakinkan diri kita buat benar-benar mastiin banget nih, oke, aku harus keluar dari zona nyaman nih. Aku nggak mau setengah-setengah. Aku harusnya full, harus sampai berhasil dan harus bisa melewati proses-proses yang ada nih. Gimana itu Kak? Kalau menurut Kak Maya sendiri?
Itu masuk tips and trick keluar dari zona nyaman ya. Iya, Nah, bener banget. nih intinya sebenarnya ini ya. Kalau menurutku sendiri itu yang pertama, aku bakal nyampein 3 sih. Yang pertama, kita harus menemukan kekuatan kita dan sikap berani kita gitu. Kalau misalkan dari awal ya kita nggak nemuin kekuatan, nggak nemuin kayak emosi. Kalau misalkan kita pengen berani, kita pengen keluar dari zona nyaman, ya nggak akan bisa gitu. Kayak dorongan dari dalam diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua itu kita harus memahami ketakutan dan rasa stres kita sendiri gitu. Yang tahu diri kita itu kan diri kita sendiri ya. Gak mungkin kan kayak yang tahu diri kita ada orang lain. Mungkin orang lain tahu diri kita tapi nggak sepenuhnya tahu diri kita sendiri gitu kan. Iya, bener banget tuh. Tuh. Terus yang ketiga, mempersiapkan dan menghargai diri sendiri. Ya, kalau misalkan kita udah berbuat apapun, ya kita harus menghargai diri kita sendiri gitu. Gak bisa kayak aku udah ngelakuin ini, kayak ini lo kurang gitu. Itu kan kayak kita nggak menghargai diri kita sendiri gitu kan. Semua yang udah kita lakuin ya udah gitu. Emang kita mampunya sebatas itu. Gimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri gitu. Oke, bener banget sih itu Kak. Kamu gimana Fritz? Kalau aku ya kurang lebih seperti itu juga sama sih. Aku juga dalam waktu awal masuk kuliah sih sebenarnya ini. Gimana? Ya aku harus meyakinkan diri aku kalau aku harus keluar dari zona nyaman kayaknya. Kayaknya aku nggak bisa nih yang seperti zaman-zaman SMA atau SMK gitu. Kayaknya harus aku tinggalin deh. Kayaknya nggak ada perkembangan buat aku gitu. Jadi ya aku harus untuk cara buat aku tuh tetap bisa melewati proses yang ada, aku selalu improve diriku sendiri Kak. Jadi aku belajar dari apa yang pernah lakuin ke siapa aja lah, misalnya atau ke teman-teman atau ke dosen barangkali waktu kelas gitu kan, atau lagi melakukan hal sesuatu berhasil apa tidaknya, ya aku lebih banyak improve ke diri aku sendiri sih sebenarnya. Jadi aku berusaha untuk menghargai apa yang udah aku lakuin dan menghargai tenaga yang udah aku keluarin. Ya benar, kan tenaga, waktu, pikiran juga nggak nggak gampang ya kita keluarin itu. Ya mungkin ada sebagian orang mungkin mengatakan kalau ngapain sih keluar dari zona nyaman, udah enak-enak kayak gini. Benar. Nah, ada kan orang seperti banyak, itu? Banyak banget. Ya, apaan sih harus keluar dari zona nyaman, enak kayak gini loh, padahal udah enak. Ya, namanya tujuan orang kan beda-beda ya. Ibarat kata kalau hidup kita nih jalannya lurus terus, ini doang nih, nggak ada belok-beloknya, nggak ada naik turunnya gitu. Sedangkan ya, jangan kan di kehidupan ya, kalau kita lihat dari pasar saham aja kan ada naik turunnya. Benar ya. Nah, kalau kita naik kita berhasil, kalau di pasar saham mungkin naik, kalau chartnya naik ke atas ya profit ya mungkin ya bagi investornya gitu. Anak saham banget ya. Enggak kok, cuman ya belajar dikit-dikit lah. Boleh. Iya. Oh ya, kalau ini Kak, ini pertanyaan dari aku sih sebenarnya. Iya, gimana? Kak Maya pernah nggak sih nemuin orang yang curhat ke Kak Maya secara privat lah ya, secara pribadi? Pernah nggak dia tuh ngalamin zona nyamannya tuh sebenarnya bisa dibilang enak, cuman karena mungkin karena faktor keluarga atau faktor lingkungan, Kak Maya pernah nggak dapetin teman seperti itu yang curhat aku kayak gini? Gimana tuh? Itu kebetulan sahabat terdekatku sendiri ya. Benar-benar aku ngalami sendiri. Jadi sahabat terdekatku itu yang sekarang ya teman kuliah, sekarang teman kerja juga gitu. Ya aku tahu banget dia kayak gimana latar belakangnya. Emang dari awal itu orangnya nggak pernah mau bersosialisasi, dia tertutup. Dia kalau mau cerita pun itu sama orang-orang terdekatnya aja gitu. Ya bisa dibilang kayak introvert lah ya. Iya, introvert lah. Nah, kebetulan tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah itu ada musibah ya yang menimpa dia gitu.
Nah, dari situ dia mulai makin ngedown gitu. Nah, gimana caranya supaya kayak kalau misalnya aku mikir gini, kalau misalkan anak ini kayak gini terus ya, dia nggak akan bisa berkembang gitu. Akhirnya aku sebagai temennya pun aku nggak mau lihat dia kayak gini terus gitu. Ya gimana caranya supaya aku bisa bikin dia itu bangkit. Aku kasih dia kayak semangat dorongan gitu, ayo kamu tuh pasti bisa, ojo kok gini terus, ojo diem terus, kalau kamu diem terus kamu nggak bakal bisa berkembang, sampai tak gituin. Aku berani ngomong belak-belakan sama dia soalnya udah kenal banget kan sama dia, sama keluarganya dia juga gitu. Toh keluarganya dia tuh nganggap aku tuh juga sebagai anak, jadi kayak wis deket banget gitu. Sampai akhirnya kerja ini terus tak bilang gini, kamu nek misalnya masih kayak gini, ya kamu nggak akan bisa berkembang. Ini wis kerja loh ya, bukan kuliah lagi. Kamu wis bertemu dengan orang-orang yang emang sudah profesional. Gimana caramu bisa menyeimbangkan mereka? Gimana caranya kamu bisa belajar dari mereka? Caranya ngomong tuh gimana? Caranya berani tuh kayak gimana gitu. Akhirnya ya pelan-pelan dia bisa kayak ngobrol, terus bisa bersosialisasi sama banyak orang gitu, dan bisa kayak ya lebih leluasa lah dari yang masih kuliah gitu. Dan ya seneng lah lihat, seneng gitu. Seneng ya, iyalah. Temannya berhasil ya, temannya berhasil. Iya. Kalau kamu sendiri gimana, Fritz? Ada pengalaman orang temenmu gitu nggak? Ada sih Kak, baru-baru ini sih aku ketemu. Wah, masih hot news dong. Baru-baru ini. Jadi mana ya, dia sama satu angkatan sama aku, cuman ya beda kelas lah, beda jurusan. Nah dia tuh mungkin menurut aku pribadi ya, dia nih faktornya tuh karena keluarganya sebenarnya. Okay. Keluarganya nuntut kamu tuh harus gini aja, gak usah yang belok kiri belok kanan, gak usah. Kamu kayak gini. Nah iya. Keluarga. Terus karena dia nggak bisa ngomong ke teman-teman lainnya, dia ngajak saya buat ketemuan empat mata berdua aja. Akhirnya ya udah aku kasih masukan ke dia, kasih improve, kamu harusnya kayak gini deh. Kalau orang tuamu ngomongnya seperti itu, ya sudah iyakan aja supaya nanti orang tuamu nggak sakit hati. Aku bilang gitu ke dia. Tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kamunya? Kamu jalanin apa yang kamu mau. Jangan karena orang tua kamu. Orang tua kamu beda zaman sama yang kamu sekarang. Benar banget. Aku bilang gitu. Kasihan sih Kak, sebenarnya dia kuliah pun jarang masuk kayaknya dia. Kasihan dong. Iya. Jangan-jangan dia jurusannya juga dipilih sama orang tuanya. Kalau itu kemungkinan nggak tahu ya, kalau saya ya mungkin bisa jadi ya, karena dia juga ngerasa apa ya, aku tuh harusnya nggak masuk di sini gitu. Dia pernah bilang ke kakak sendiri, aku tuh nggak harusnya masuknya nggak di sini jurusan ini. Gitu ya kasihan sih kalau gitu. Jadi dia jalaninya itu ya nggak sepenuh hati, setengah-setengah malah rugi ke dia sendiri sama ke orang tuanya juga loh. Iya. Terus kan dia ini namanya apa ya? Dia suka challenging dirinya sendiri gitu loh Kak. Tapi orang tuanya menuntutnya harus kayak gini, harus role model seperti yang orang tua inginkan, orang tua dia inginkan. Dia nggak bisa karena ya kapasitas orang kan beda-beda gitu. Terus tujuan orang juga beda-beda. Jadi dia ya sempat nangis dia. Ya wajar sih kayak gitu ya. Ya wajar lah, manusiawi lah itu. Manusiawi lah. Banyak loh sebenarnya kayak masalah kayak gitu tuh, cuman kita nggak tahu aja gitu. Ya bener sih saranmu itu, ya udah lakuin aja apa yang dimau. Kok kita ngelakuinnya nggak sesuai hati ya akhirnya juga nggak bakal bisa enak ke dirinya gitu nggak sih? Iya. Kasian banget. Nggak nyaman dia sama. Nggak nyaman malah. Karena pilihan dia kan harusnya ya menurut dia sendiri kan, tapi pilihan dia karena terpaksa gitu. Ya, paksa karena pilihan orang tua. Iya, karena pilihan orang tua. Oke, kayaknya kita udah cukup lama nih Kak ya bincang-bincangnya mengenai zona nyaman. Gak rasa ya? Iya, sebenarnya udah lama sih kayaknya nih, dari jam berapa tadi kita ya?
Iya, iya. Iya. Oke, baik. Kak Maya, terima kasih atas kehadirannya dan waktu yang Ya, telah disediakan buat sama-sama. bincang-bincang sama saya, Kak. Jangan bosan ya, Kak, kalau ada episode-episode berikutnya. Siap. Oke, Kak Maya, thank Oke, you. Selamat makasih malam. juga ya, Fris ya. Ya, Kak. Sama-sama. Selamat malam semuanya. Saya Fris Filipi. Saya pamit undur diri. Bye-bye.